Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman dan adik-adik semua, selamat bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-44 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan apa, kelanjutan dari edisi yang perdana, yaitu terkait dengan apa, pahala yang mengalir terus ya. Jadi apa istilahnya? Kalau dalam istilahnya amal jariah, nah, amal jariah atau pahala yang mengalir terus. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia itu sangat terkenal dengan gerakan atau program filantropi. Filantropi. Gerakan atau program filantropi adalah gerakan atau program yang apa yang membuat atau menjadikan atau yang mendorong seseorang itu mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Itu filantropi. Gerakan filantropi itu adalah tradisi masyarakat Indonesia yang istilah kami sudah mendarah daging. Ini semua ini semua karena memang nenek moyang kita itu sangat terkenal dengan masalah filantropi ini. Mungkin Bapak Ibu kurang begitu paham atau kurang begitu mengenal istilah filantropi. Nah, di dunia sana, nah, artinya di Eropa, di Amerika, kemudian di Australia, itu istilah filantropi adalah istilah yang sangat-sangat terkenal. Filantropi adalah kebiasaan atau tabiat seseorang atau perilaku seseorang yang karena hartanya sangat-sangat banyak, bukan hanya jutaan, bukan hanya miliaran, tetapi triliunan Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita ya yang kita punya mungkin ya jutaan lah, tidak terlalu banyak. Kalau miliaran itu pun eh, masih jauh dari kita. Mungkin ada beberapa masyarakat Indonesia yang miliaran ada, yang triliunan pun ada. Nah, tradisi filantropi atau perilaku filantropi ini adalah perilaku memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan dari orang-orang yang kaya. Kalau di Indonesia ada kaya, ada super kaya. Nah, istilahnya triliuner ya, bukan miliarder lagi Bapak Ibu ya, tetapi triliuner atau orang yang memiliki harta triliunan, bukan hanya puluhan, tapi ratusan triliun, bahkan ada yang sudah ribuan triliun Bapak Ibu ya. Kita tidak usah membayangkan itu semua. Yang kita bayangkan adalah perilaku filantropi. Nah, perilaku filantropi ini memang di dunia sana atau di luar Indonesia, baik itu di Eropa, di Asia, di luar negara Indonesia, kemudian di Amerika, di Timur Tengah, di Asia lainnya, atau di Australia, atau bahkan di Afrika. Nah, itu adalah perilaku memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan dari harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, contoh yang paling terkenal adalah Bill Gates. Ya. Bill Gates itu adalah yang memiliki Microsoft, Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman bergerak di dunia IT atau anak-anak muda sekarang pasti mengenal siapa itu Bill Gates. Gates itu filantropinya sangat luar biasa. Triliunan yang dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah, budaya atau tradisi atau perilaku filantropi ini kalau di Indonesia itu selalu diistilahkan dengan istilah amal jariah. Karena apa? Amal jariah adalah amal yang pahalanya itu, ya, tawabnya itu, ya,
Thawabnya itu selalu mengalir, terus mengalir terus. Makanya kemarin kita sampaikan ada 5 amal jariah kemarin ya, yang yang pahalanya tidak terputus-putus itu ada 5 kemarin. Nah, demikian juga yang budaya filantropi. Cuma bedanya kita sebagai umat Islam itu selalu didasari dengan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga ihsan ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga ihsan kita ya, ihsan kita. Kalau di dunia sana, baik itu yang ateis maupun yang beragama Kristen atau Katolik katakanlah begitu, mereka didasarkan kepada ajaran mereka. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya yang lebih menonjol dorongan motivasinya adalah motivasi kemanusiaan. Jadi mayoritas dari mereka itu motivasinya bukan motivasi spiritual, tetapi motivasinya adalah motivasi humanitas atau kemanusiaan. Nah, kalau di Indonesia beda, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia motivasinya adalah motivasi spiritual. Itu yang paling menonjol. Makanya gerakan filantropi, gerakan amal jariah, gerakan sumbangan, kemudian dibungkus dengan rajutan agama, dengan ajaran agama, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, maka masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong untuk memberikan filantropi itu. Nah, ini berbeda dengan masyarakat di luar sana. Makanya sebagaimana kita sampaikan di edisi-edisi sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia terkait dengan filantropi yang berbasis keagamaan itu the number one. Jangankan tetangga yang mengalami penderitaan atau yang mengalami musibah, orang-orang lain di dunia sana yang kebetulan terkena musibah, itu masyarakat Indonesia itu terdorong dengan sendirinya untuk memberikan bantuan. Dan itu semua selalu didasari atau dimotivasi oleh dorongan keagamaan atau dorongan spiritual atau dorongan transendental. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah apa? Karena memang kita selalu mendengarkan bahwa ini termasuk amal jariah, sodakoh jariah yang pahalanya tidak terputus-putus meskipun kita yang memberikan sumbangan itu sudah meninggal dunia. Sebagaimana episode atau di edisi yang pertama. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin sodakotin jariyatin. Nah, itu ya. Jadi pahala yang tidak pernah terputus-putus, yaitu sumbangan yang dilakukan dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah filantropi. Bedanya kalau di dunia sana yang kaya raya itu, yang super kaya itu, yang triliuner, bukan hanya miliarder. Nah, kalau kita itu bukan mungkin yang memiliki harta jutaan saja itu sudah sangat semangat untuk memberikan sumbangan. Jadi meskipun kita kekayaannya tidak begitu banyak, tetapi motivasi untuk menyumbang, motivasi untuk melakukan filantropi itu sangat-sangat tinggi. Mengapa? Karena dorongannya, motivasinya adalah dorongan spiritualitas atau dorongan transendental. Nah, itu ya. Atau dorongan-dorongan yang bersifat sakral. Jadi ada dorongan dari dirinya sendiri dan itu motifnya adalah motif religiositas. Adalah motif keagamaan, adalah motif spiritual. Nah, kita setiap hari selalu disampaikan amal jariah itu pahalanya tidak terputus-putus meskipun kita yang memberikan sumbangan itu sudah meninggal dunia. Jadi sekali lagi terkait dengan pahala yang tidak terputus
putus-putus ini, Indonesia itu the number one, meskipun yang diberikan itu tidak seberapa, ya mungkin tidak berharga bagi kita, tetapi bagi yang menerima itu sangat-sangat berharga. Barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.